Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali anak-anak. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Anak-anakku, jumpa kembali di Media Belajar Channel, media pembelajaran. Untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, sebelum kita mulai aktivitas belajar, alangkah baiknya kita awali pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tema kali ini, pada pembelajaran kali ini yang akan kita pelajari adalah tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Subtema 1, masyarakat peduli lingkungan. Fokus pembelajaran pada hari ini adalah pembelajaran 1. Adapun yang menjadi kompetensi dasar pada pertemuan kali ini ada 3 buah muatan mata pelajaran. Yang pertama muatan PPKN, yang kedua muatan IPS, dan yang ketiga muatan bahasa Indonesia. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, dengan kegiatan mengamati gambar kegiatan masyarakat di kampung damai, siswa dapat menjelaskan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan berdiskusi tentang kewajiban sebagai warga negara, siswa dapat menceritakan pengalaman melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan membaca bacaan berjudul Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia, siswa dapat menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera dan tepat. Dan yang keempat, dengan kegiatan berlatih menjawab pertanyaan, siswa dapat memberikan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata-kata kunci yang terdapat pada judul dengan tepat. Itu adalah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran untuk pertemuan pada pembelajaran 1, subtema 1, tema 6. Anak-anakku, lingkungan mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan peduli terhadap lingkungan supaya sejahtera. Dan bagaimana kepedulianmu terhadap lingkungan? Ayo kita diskusikan lebih lanjut. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini coba kalian amati beberapa gambar yang Bapak sajikan dalam tayangan berikut ini. Di sini ada beberapa gambar. Gambar yang pertama, dan ini gambar yang kedua, kemudian ini gambar yang ketiga, dan ini adalah gambar yang keempat. Dari gambar-gambar yang kalian amati tersebut, tentunya kalian bisa menyimpulkan ataupun bisa menceritakan kembali isi daripada masing-masing gambar tersebut. Pada gambar yang pertama sampai dengan gambar yang keempat, kita dapat menyimpulkan apa saja kegiatan masyarakat yang ditunjukkan pada gambar di atas. Gambar yang pertama ini menceritakan kegiatan masyarakat di Kampung Damai yang sedang bekerja bakti membersihkan selokan. Kemudian gambar yang kedua isi tentang warga masyarakat Kampung Damai yang sedang menanam pohon di pinggir jalan.
Kemudian gambar yang ketiga ini menceritakan tentang ketaatan warga yang sedang membayar pajak. Kemudian yang gambar yang keempat menceritakan kondisi warga masyarakat di Kampung Damai yang sedang melaksanakan ronda malam. Kemudian dari gambar tersebut kita juga dapat mengambil kesimpulan bahwa mereka melakukan kegiatan ini sebagai bentuk kewajiban warga masyarakat untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara, di mana mereka saling bekerja sama, bahu-membahu, bergotong royong, dan juga melaksanakan kewajiban mereka. Kemudian dari gambar-gambar tersebut kita juga dapat menyimpulkan beberapa kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara, yaitu kewajiban untuk mentaati peraturan, kewajiban untuk menghargai orang lain, kewajiban untuk memelihara ketertiban, keamanan, keindahan, dan kebersihan. Kemudian berikutnya, dari beberapa gambar tersebut kita juga dapat menyimpulkan bahwa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita juga harus melakukan yang namanya reboisasi supaya lingkungan tetap terjaga, dan juga kita harus selalu menjaga dan melestarikan tanaman yang tinggi. Itu adalah beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di dalam gambar. Nah, anak-anakku, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus peduli terhadap lingkungan. Misalnya, ikut membantu membersihkan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, dan mematuhi peraturan yang ada di lingkungan. Apakah kalian sudah mematuhi peraturan yang ada di lingkungan? Misalkan di lingkungan sekolahmu, harus. Kalian hendaknya selalu mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolah, seperti memakai seragam sekolah sesuai ketentuan, tiba atau datang di sekolah sebelum bel tanda masuk berbunyi, menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan sekolah, serta tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu adalah kegiatan yang merupakan bentuk melaksanakan kewajiban siswa sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Bangsa Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945. Kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh dengan perjuangan penuh pengorbanan. Oleh karena itu, kemerdekaan bagi bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang tidak ternilai harganya, sehingga untuk meraihnya bangsa Indonesia harus berjuang dengan penuh pengorbanan dan juga penuh dengan usaha-usaha yang mengorbankan nyawa dan harta benda. Nah, kita harus dapat memaknai perjuangan tersebut dan juga dapat mengisi perjuangan tersebut di masa kemerdekaan saat ini. Nah, anak-anakku, di sini ada bacaan. Kalian baca dan kita pahami betul-betul apa isi daripada bacaan tersebut. Pada bacaan tertulis makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi berasal dari kata proklamatio dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia yang pernah mengalami masa penjajahan cukup lama,
dan membuat rakyatnya menderita. Karena alasan itulah bangsa Indonesia berdaulat sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain, di antaranya sebagai berikut. Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa di dunia. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam segala aspek kehidupan. Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan cara meningkatkan taraf kehidupan bangsanya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Dari bacaan tersebut, kita dapat membuat ataupun dapat mengambil informasi. Judul yang tertera pada bacaan adalah makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Dalam bacaan tersebut ada beberapa poin yang dapat kita ambil kesimpulan, yaitu bahwa proklamasi memiliki makna bagi bangsa Indonesia, sehingga proklamasi dapat dijadikan sebagai tonggak bagi bangsa Indonesia dalam melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa. Anak-anakku, pada bacaan di atas itu merupakan salah satu jenis cerita atau bacaan non-fiksi. Apa itu bacaan non-fiksi atau cerita non-fiksi? Cerita non-fiksi merupakan sebuah cerita yang bersifat sangat informatif. Pada cerita non-fiksi, pengarang memiliki tanggung jawab akan kebenaran meskipun hanya sebuah itikat. Kebenaran ini bisa berupa peristiwa, biografi seseorang, atau sebuah informasi yang akan dipaparkan. Cerita non-fiksi sebenarnya lebih bersifat faktual. Hal ini karena di dalamnya mengandung beberapa informasi yang nyata atau benar-benar terjadi pada kehidupan seseorang. Jadi, cerita non-fiksi adalah cerita yang betul-betul terjadi atau betul-betul nyata terjadi. Nah, itu adalah beberapa informasi yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu pada tema 6 subtema 1 masyarakat peduli lingkungan, fokus pembelajaran 1. Anak-anakku, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan materi yang hari ini kita belajar, mudah-mudahan materi yang kita pelajari hari ini memberikan makna bagi kita semuanya. Kalian tetap terus belajar, jangan sampai nyerah. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.